Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Emilia. Mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan bertujuan untuk memahami konsep-konsep pengelolaan keuangan suatu organisasi ataupun perusahaan. Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan. Proses pembelajaran melalui kelas live Zoom online setiap minggu. Pertemuan pertama perkenalan di kelas dimulai dengan menjelaskan RPS mata kuliah selama 1 semester. Materi dijelaskan dalam bentuk slide presentasi PPT dan alat hitung seperti financial calculator dan lembar kerja Excel. Alat pembelajaran, soal latihan, studi kasus, hitungan analisa sesuai konsep teori, financial calculator, dan Excel. Media evaluasi disediakan dan dikerjakan melalui e-learning kampus, kemudian tugas berbentuk soal latihan esai, kuis berbentuk pilihan berganda, dan soal UTS atau UAS bisa gabungan keduanya. Diskusi di luar jam kelas melalui kolom diskusi, e-learning di kampus, dan Google Classroom. Metode pembelajaran bersifat ceramah, latihan, diskusi, ditambah metode simulasi. Materi diberikan dalam beragam media langsung dan tidak langsung. Metode pembelajaran tekstual dicampur konstekstual dengan mengkaitkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Disesuaikan juga dengan status mahasiswa yang kebanyakan bekerja di perusahaan industri sekitar. Sistem penilaian dengan bobot skor evaluasi 10% absensi, 14 kali pertemuan, 10% tugas, 10% kuis, UTS dan UAS masing-masing 35%. Skor yang diolah sesuaikan dengan PAP atau penilaian acuan patokan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, selamat siang teman-teman. Semangat ya, habis makan siang. Sudah pada cakep nih, apalagi Sandi kayaknya rambut baru ya. Oke, sehat selalu. Oke, untuk materi hari ini bisa diakses di e-kampus pertemuan keempat, yaitu konsep dasar dari keuangan ya, nilai waktu uang. Saya mau share screen dulu. Nah, memang nilai waktu uang, tapi waktu tidak bisa dibeli ya, istilahnya. Jadi ini adalah konsep keuangan, ya konsep dasar keuangan yang penting dipertimbangkan kalau mengambil keputusan keuangan jangka panjang terutama. Dan sekarang karena perkembangan teknologi juga, konsep ini bisa dipakai untuk keputusan keuangan jangka pendek sebenarnya ya. Nah, ini learning outcome atau agenda pembelajaran ya, konsep nilai waktu uang, kemudian apa perbedaan bunga sederhana dan bunga berbunga, simple interest dan compound interest. Kemudian konsep nilai waktu uang itu ada future value dan present value ya, nilai mendatang dan nilai sekarang. Kemudian adanya anuitas ya, di mana pembayaran atau penerimaan arus kas yang jumlahnya sama dan terjadi pada akhir periode secara berkala. Nanti kita akan menghitung future value dan present value-nya. Kemudian setelah nomor 6, present value of annuity ini, kita akan melihat tabel amortisasi ya. Selanjutnya nanti dilanjut dengan latihan. Oke, saya mau bertanya dulu, mungkin ke Istiqomah ya. Jika kamu ditawarkan menerima uang sekarang ini 950.000, opsi pertama.
Kemudian saya kasih opsi kedua, kamu akan menerima uangnya 1 tahun mendatang, berarti 1 tahun dari sekarang ya, itu sebesar 1 juta. Istiqomah mau pilih opsi pertama apa opsi kedua? Opsi pertama, Bu. Opsi pertama, alasannya kenapa? Karena kalau opsi pertama kita menggunakan uang itu untuk sekarang mungkin nilainya 950.000 itu udah besar. Tapi kalau misalnya 1 juta di kemudian hari, itu 1 juta itu tidak terlalu terhitungkan dari sekarang. Nah, kalau misalnya kita uang sekarang 950.000, itu kita bisa gunakan untuk aset sebagai untuk pembelian usaha, untuk penggunaan usaha, atau misalnya untuk kita bisnis atau apa, dia bisa berkembang lebih. Ya. Oke, makasih Istiqomah. Ya, itu kamu menyebutkan opportunity cost dari menerima uang waktu sekarang ya. Tapi kita juga bisa melihat, menghitung ya sebenarnya dari konsep nilai waktu uang ini. Kita juga bisa melihat kalau nilai mendatang 1 juta, memang tambah 50.000. Kira-kira bisa apa ya? Bisa dihitung. Misalnya saya pakai kalkulator ya contohnya, atau Excel ya. Nah, saya bisa hitung rate dari, saya masukkan angka nilai sekarang itu 950.000 ya. Kemudian jangka waktunya itu adalah 1 tahun. Ini 1 tahun. Kemudian untuk future value-nya saya masukkan 1 juta ya. Rate-nya ternyata rate yang diberikan ya kayak semacam opportunity cost yang diberikan, saya tidak menerima uang 900.000 sekarang tapi mendapat uang 1 juta 1 tahun ke depan, itu opportunity cost atau mungkin discount rate ini sebesar 5,2, lumayan juga sih sebenarnya. Lumayan juga. Jadi bisa juga saya pertimbangkan kalau saya belum ada ide atau belum ada rencana untuk memakai uang sekarang, bisa juga ya. Jadi kita bisa menghitung juga. Oke, nanti dari konsep nilai waktu uang ini kita juga melihat the power of time, kekuatan dari banyaknya, mungkin lebih, kalau mungkin zaman orang tua sering nasihat menabung sedini mungkin ya. Jadi lebih awal kita menabung itu menghasilkan bunga, di akhirnya nanti hasil bunganya itu lebih tinggi ya. Nanti kita lihat contoh berikutnya. Satu lagi, intuisi di balik nilai waktu uang ini konsepnya ya. Nilai waktu uang sekarang, seperti tadi Istiqomah sudah tahu ada opportunity cost yang bisa dia pakai kalau akan menerima uang sekarang ya. Nah, kalau mungkin kamu menerima 1 tahun ke depan, mungkin ada inflasi moneter ya, resiko inflasi seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian bisa juga ada ketidakpastian atau resiko yang dihubungkan dengan arus kas di masa mendatang. Nah, ini nanti namanya discount rate ya. Jadi dihubungkan dengan resiko yang dihubungkan dengan arus kas di masa mendatang, sehingga arus kasnya akan semakin berkurang ya. Jadi ada discount rate-nya. Kemudian dari sisi investor, investor menetapkan minimum rate of return ya, berapa pengembalian yang diharapkan minimumnya, sehingga investor mau melakukan investasi. Jadi istilah-istilah ini akan kita lihat dalam pembelajaran keuangan ya. Di konsep nilai waktu uang ini juga akan kita lihat ya. Oke, saya lanjut ke bunga sederhana dan bunga berbunga atau compound interest ya. Kalau simple interest atau bunga sederhana, ini hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan dikali dengan misalnya diskon rate-nya berapa.
Untuk compound interest, ini adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal dari bunga suatu investasi sebelumnya. Jadi investasinya memiliki bunga. Misalnya nih, kita lihat di table, kita investasi 100, infonya mendapat rate-nya 10% ya, dapat di akhir tahun pertama. Jadi di akhir tahun pertama uangnya menjadi 110. Kemudian di tahun kedua, di akhir tahun kedua, uang 110 diinvestkan lagi, ditambah bunga di tahun kedua, yaitu tambah 10 lagi, kemudian ditambah, nih, jadi 121, jadi ada nambah 1 dari berbunga 10 di tahun pertama. Nah, ini begitu selanjutnya di tahun ketiga, di tahun keempat, di tahun kelima. Nah, akan dilihat warna birunya ini semakin lama ya, di akhir tahun kelima ini tinggi ya. Tinggi dia. Jadi kelihatan ya. Nah, ini adalah juga grafik yang menunjukkan efek compounding dari bunga ya. Dengan bunga 0%, 5%, 10%, 15%, 20% ya. Jadi akan di tahun kelima nih contohnya dari 5% ke 0%, di tahun kelima dan di tahun ke-10 ini semakin melebar ya. Kemudian nih kita lihat juga di diskon rate-nya 15% ke 20%, di tahun ke-10, wow, dia yang 20%-nya ini cukup naik signifikan ya. Jadi inilah efek dari compounding dengan adanya waktu dan terkait dengan diskon rate-nya berapa ya. Jadi efek compound interest tadi bisa juga kita sebut effective annual rate ya atau EAR. Ini aplikasi dari nilai waktu uang juga. Jadi effective annual rate ini mencerminkan tingkat pengembalian tahunan aktual yang diperoleh setelah penyesuaian dilakukan terhadap periode compounding yang berbeda. Jadi semakin sering perhitungan bunga ya di 1 tahun, di periode 1 tahun, ini periode rate-nya itu suku bunga tahunan dibagi M, di mana M-nya itu adalah jumlah periode compounding dalam setahun. Kemudian ini pangkat M dikurang 1. Jika misalnya perhitungan bunga semester, berarti M-nya adalah 2. Karena dalam 1 tahun ada 2 semester ya. Atau kalau secara persamaan matematis 12 bulan dibagi 6 bulan dapat M-nya 2. Oke. Jika perhitungan bunga dilakukan secara triwulan berarti ada 3 bulan ya, dan dalam 1 tahun ada 12 bulan ya. Untuk mencari M-nya 12 dibagi 3. Dapat 4 ya. Dapat M-nya 4. Iya. Saya sebentar mirrorkan dulu ya. Nah, ini step-step yang digunakan untuk financial calculator ya. Financial calculator ini untuk orang keuangan. Bentar ya, saya mirrorkan dulu. Saya keluarkan dulu, ini stop share dulu ya. Mirror.
Start now. Start now-nya belum ya? Oh, belum. Oke. Mau jadi agen pulsa. Ya, ini kalau gratis jadi gini ya. Maaf. Beli pulsa harga agen, jual dengan harga. Nah, tadi diinfokan second ya. Saya geser dulu nih. Second, kemudian icon F, kemudian nominalnya 12, enter, panah bawah, CY-nya itu, saya lihat dulu. CY-nya 4, enter, efektifnya 12,5509. Jadi efektif annual rate-nya itu 12,559. Tadinya kan bunga nominalnya itu 12% ya. Jadi ada penambahan 0,5509 karena perhitungan bunga dilakukan secara triwulan atau 4 kali dalam 1 tahun. Kelihatan ya. Ini bisa kalian download dari aplikasi App Store ya ini. Oke. Saya balik lagi ke PowerPoint. Jadi ini dapat hasilnya 12,5509 tadi ya. Sudah benar. Nah, kalau saya bikin contoh deposit $10.000, interestnya 12%, dia dikompon monthly, kalau tadi triwulan, sekarang per bulan. Saya bisa bikin tabelnya di Excel ini, beginning balance, interest earned, pendapatan bunga yang diterima, sama ending balance-nya ya. Untuk efektif annual rate dengan interest rate nominal 12% dan compound monthly atau per bulan, berarti M-nya 12, itu 12,69. Coba saya lihat kalau pakai kalkulator tadi. Nominal ini. CY-nya saya bikin 12. Enter. Compute. Nah, dapat efektif annual rate-nya itu tadi di slide 12,69 ya. Di sini 12,6825. Slide pembulatan ke atas, mirip-mirip lah. Nominal 12%, CY-nya itu M-nya 12. Kelihatan ya. Ini financial calculator sering dipakai orang keuangan ya. Oke. Sandi, ada pertanyaan Sandi? Itu masih ke-mute mic-nya. Ya. Ada, Miss. Ya, silakan. Ada, Bu. Silakan. Dari materi time value of money konsep ini, saya punya pertanyaan, Bu. Mengapa konsep nilai waktu uang itu penting dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan jangka panjang? Jangka panjang ya. Ya, ini sangat penting sekali ya, jangka panjang, karena kita lihat tadi seperti dari efektif annual rate aja udah, kalau misalnya per triwulan dapat 12,55, kemudian per bulan dapat 12,69. Jadi signifikan
konsep ini sangat berpengaruh di jangka panjang ya. Bisa kita lihat juga di grafik efek compounding ini di tahun ke-10. Nah, yang 0%, 5% ya naiknya meningkat ya dibanding di awal. Progresnya semakin Ya, dia membentuk kurva lengkung malah semakin ini. naik ya, Bu. 20%-nya ini apalagi yang nominalnya semakin tinggi. Jadi memang the power of time di sini. Tuh ya. Terima kasih Sandi atas pertanyaannya, cukup bagus. Ya, Oke, kita lanjut ke terima kasih. konsep ya, makasih. Nilai waktu uang yang yaitu 2 macam, future value. Untuk penerimaan atau pembayaran yang tunggal ya. Ini kita bisa gambar dulu T sama dengan 0, kemudian T sama dengan N akhirnya. Ini adalah timeline-nya. Selalu sering pakai ini dalam materi ini supaya mempermudah kamu memahami skenario waktunya. Nah, berapa nilai masa depan uang yang Anda tabung atau investasikan hari ini bergantung kepada besarnya dana yang Anda tabung, present value-nya, tingkat suku bunga atau return dari tabungan Anda, kemudian lamanya dana tersebut akan ditabungkan. Rumus future value ini pasti sudah pernah kalian terima waktu pelajaran matematika ekonomi ya. Jadi present value dikali 1 ditambah tingkat bunga tahunan, annual rate, di dalam kurung kemudian dipangkatkan dengan waktu ya. Ini salah satu alasan yang atas pertanyaan dari Sandi juga ya. Jadi rumus ini pangkat waktu itu ya mempengaruhi untuk jangka panjang. Jadi jangka panjang yang make sense ya. Sangat ini signifikan lah. Nah, ini persamaan matematisnya. Kamu bisa menghitung ya, kita bisa menghitung dari investasi dari titik waktu sekarang 0, kemudian titik waktu masa mendatang itu dilambangkan dengan N. Tadi saya diulang lagi nih, compounding period pelipat gandaan, ada perhitungan bunganya ya, dari yang tadi, kalau contoh tadi ada triwulan, kemudian ada bulanan. Nah, semakin sering, makin cepat perhitungan compoundingnya, ini bunga di akhir itu semakin besar bunga yang diperolehnya. Nanti secara detail kamu akan belajar ini, saya tidak menjelaskan hitungannya di sini, atau contohnya satu aja kali ya, yang saya cek dulu. Ini sudah habis waktu, ada 1 menit ya. Dari ini. Oke. Clear ya. Present value-nya 2 juta. Present value. Kemudian 10% annual rate-nya. Kemudian N-nya 5 tahun. Compute future value. Dapat 3221020 ya. Sebelum habis waktunya. Up mirror-nya ini ya. Oke, nanti selanjutnya kalau saya ganti ya. Tadi N-nya Bu, maaf, I-nya berapa? Ini habis waktunya ya kayaknya ya. Ya jangan bentar lagi habis waktu ya. Ya. Kita lihat lagi perhitungan untuk tadi tahunan, sekarang bulanan ya. Nah, untuk
bulanan present value tetap 2 juta ya. Present value. Kemudian bunganya 10% ya. 10% dibagi 12. Itu bunganya berarti I. Kemudian waktunya Dipangkat 5 waktunya 5 5 tahun tahun. dikali 12. 60 itu N-nya. Compute future value-nya. Future value-nya kenapa ada tanda minus? Karena di kalkulator ada arus kas, arus keluar ya. Jadi ada present value-nya tadi saya buat positif sehingga future value-nya jadi negatif. Jadi itu selalu terbalik. Ada arus kas masuk positif, berarti future value-nya dianggap arus kas keluar. Ya, cuman itu aja, jadi nggak usah tapi harus diperhatikan. Jadi 3.290.617. Nah, kita lihat dengan di slide-nya. Ini ya slide-nya. Ya, sama ya hasilnya. Untuk yang bulanan dia lebih besar hasilnya. Itu semakin sering. Kalau bulanan itu N-nya dikali 12 ya Bu, itu yang N-nya iya. Jadi karena bulanan kan yang di belakang. untuk bunganya 10% dibagi 12 bulan ya. Ya. Kemudian N-nya 5 tahun dikali 12 bulan. Jadi dua bunga dan periode ini yang diganti. Pakai kalkulator juga gitu ya. Mau pakai Excel juga gitu. Oke. Amortisasi ya. Ini paling sering kalau misalnya kredit motor atau kredit rumah. Jadi pinjaman yang dibayar secara periodik berkala ya dalam angsuran. Nanti di tabel amortisasi akan kita lihat di lembar Excel. Kita akan melihat interest payment-nya akan menurun. Dari awal dia besar, semakin lama waktu sampai akhir tenor itu akan mengecil. Kemudian yang prinsipal pokok yang terbayar, nah ini awalnya mengecil di awal-awal pembayaran angsuran, nanti di akhir tenor baru dia membesar ya. Jadi jika semakin lama kita akan semakin lama pembayaran angsuran ya akan meningkatkan nilai prinsipalnya daripada pinjaman ya. Jelasnya ada Excel-nya ini ya. Tapi kalau saya buka dari sini nanti saya harus stop share dulu ini. Contohnya saya contohkan adalah pembelian sepeda motor. Motor Yamaha All New XSR 155 ya. Ini ada dari websitenya Mandiri Utama Finance. Ada program untuk milenial ya sampai 35 tahun. Di mana saya udah nggak milenial lagi sih. Saya buat umur saya masih di bawah 35 tahun. Harganya itu 36.580.000. Jadi di mana down payment 15% minimum ya wajib. Ada pilihan 47 bulan dan 59 bulan. Saya coba simulasikan yang 47 bulan, saya pindahkan di Excel. Bentar dulu ya, saya cek. Saya cek ini tadi recordingnya. Angsuran per bulan di info 1.230.000. Nah, untuk membuat tabel amortisasi dari data-data ini, saya pindahkan ya. Ada harga terbaru, DP minimum 15%, berarti total kreditnya 31.093.000. Diketahui angsuran bulanan itu 1.230.000. Saya bisa menghitung rate-nya dengan pakai
rumus fungsi di Excel ya, sama dengan rate. Itu A58 itu adalah tenornya 47 bulan. Kemudian C12 adalah angsuran ya. Dan B12 adalah angsuran ini total kreditnya saya buat minus karena kalau nggak dia error ya. Karena ingat tadi ada arus kas keluar, arus kas masuk. Jadi saya anggap arus kas keluar nih karena angsurannya positif ya di sini. Sehingga rate-nya dapat 2,945. Ini adalah bunga per bulan ya. Di mana biayanya itu biaya termasuk biaya admin, fidusia, asuransi ke dalam angsuran. Jadi sebenarnya pure-nya berapa ini lebih kecil lagi harusnya. Kalau dipertahunkan itu sekitar 35% ya per tahun. Di 47 bulan nih saya bisa menyusun tabel amortisasi dari saldo awal, kemudian ada bunga, rumusnya IPMT ya. Jadi kamu coba sendiri dari membuat create dari awal ya, enggak Excel-nya. PPMT untuk pembayaran prinsipal ya, kemudian ada saldo akhir ya. Nah, dari angsuran bulanan 1.230.000, kamu akan lihat nih bunganya di awal itu 915, semakin lama semakin kecil sampai di akhir tenor. Untuk pembayaran prinsipal, jadi kita bayar angsuran-angsuran di awal itu prinsipalnya masih kecil sehingga saldo akhir kita atau kita sebenarnya masih besar ya. Mengecil, nah, baru di akhir period dia 1,19. Ya. Jadi kalau kamu melihat seperti ini makin misalnya di bulan ke-20 berarti hutangnya masih 22 ya. Seperti itu. Oke, saya bandingkan lagi ya, ini datanya untuk dari website. Saya bandingkan lagi Move sendiri, Mandiri Utama Finance juga menawarkan balon payment 40%. Balon payment 40%. Balon payment itu membuat kamu hanya membayar angsuran misalnya selama 3 tahun untuk 12 juta ini. Dan sisanya 60%-nya itu kamu bayar di akhir. Jadi kamu bisa menikmati konsumsi produknya dengan angsuran yang kecil ya. 564.970 dibandingkan yang 1.230.000 ini. Angsurannya, tapi ingat balon payment ini kamu harus bayar lagi hutangmu di bulan ke-37 ini ya, atau di 36 akhir ya, periode 36 akhir bulan ke-36 itu 18.655. Bandingkan jika kamu mengikuti periode pembayaran angsuran yang normal, bukan balon payment. Misalnya di bulan ke-36 akhir itu hutangnya atau prinsipal yang harus dibayar itu 11 juta. Kan ini masih banyak ya yang harus kamu bayarkan. Di sini juga bunganya juga sama ya saya buat. Kalau ada penawaran-penawaran, nah mungkin kamu bisa hitung-hitungan sederhana untuk membeli konsumsi ya, semacam ini bisa jadi patokan atau panduan yang dipakai ya. Kalau misalnya kamu rencana mau beli mobil ya, atau angsuran kredit rumah ya, ini bisa terpakai. Demikian.